Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan di dalam menjalankan aktivitas di bulan suci. Kaum muslimin berbahagia sekali dalam kesempatan ini bersama dengan saya, Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab, Putri Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri penggerak Nahdlatul Ulama yang pada saat ini juga mendapat amanat sebagai Bupati Jombang. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya. Ibu sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan ini bersama dengan Ibu Nyai Munjidah, kita akan berbincang seputar sikap yang tepat di dalam menerima datangnya bulan suci Ramadan. Nun sewu Ibu, masyarakat kita ini ketika menerima datangnya bulan suci Ramadan memiliki sikap yang sedikit berbeda. Ada yang senang, bergembira, bahkan sejak beberapa bulan sudah dikumandangkan Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa barikna Ramadan wa ballighna Ramadan. Jadi sangat merindukan bertemu dengan Ramadan. Namun pada bagian yang lain ada juga yang menerima bulan suci Ramadan ini dengan dalam tanda kutip sedih, karena merasa bahwa bulan suci Ramadan ini dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan keluarga. Ya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana seharusnya masyarakat atau kita ini bersikap menerima bulan suci Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dalam hal ini sama dengan Pak Ibu penanya tadi, bahwa dalam menyambut bulan suci Ramadan, saya juga menyampaikan kepada semua para pemirsa, pada hari ini kita sudah memulai puasa bulan Ramadan, maka saya ucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat meningkatkan aktivitas amaliyah ubudiyah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa masyarakat masih menganggap dengan bulan Ramadan ini banyak kebutuhan-kebutuhan, maka tidak menyambut dengan gembira, namun juga ada yang merasa sedih karena kebutuhan meningkat hubungan dengan kebutuhan dasar bulan Ramadan dan dilanjutkan dengan kebutuhan hari raya, sehingga untuk mendapatkan kegembiraan ini, ya memang kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, yang juga disampaikan tadi ketika bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Nah, sekarang sudah kita mendapatkan keberkahan dalam bulan Rajab, kemudian Sya'ban, alhamdulillah, yang kita harapkan bisa sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan. Maka hari ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, kalau sesuatu yang diangan-angan, didoakan agar supaya sampai, ini mesti dengan kegembiraan. Nah, suasana gembira di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu memang kita harus meningkatkan, yaitu amaliyah atau ubudiyah kita dan ibadah kita yang berkualitas, sehingga amalan-amalan di bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak untuk tadarus Quran, kemudian kita banyak sholawat, dan kita juga ada ibadah yang kita lakukan hanya di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Nah, kemudian berjamaah dengan qiyamul lail, karena kalau setiap bukan bulan Ramadan itu qiyamul lail diselenggarakan sendiri-sendiri, melaksanakan di rumah sendiri. Namun ketika ada Ramadan ini, maka di masjid-masjid itu kita sudah melaksanakan berjamaah
yaitu Qiyamul Lail. Nah, ini juga termasuk untuk bulan Ramadan ini, pasti orang itu ingin mendapatkan kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan, maka dengan senang kumpul dengan keluarga, kita makan pun juga diistimewakan, karena bagaimana untuk bisa buka itu dengan nikmat dan kita bergembira, dan selanjutnya kita pun juga dilanjutkan dengan hari raya. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini sehingga banyak juga masyarakat di antara kita ini yang sedih. Sudah sampai hari raya diharap-harap, tapi kan biaya cukup besar. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan, bulan puasa itu kita belum minta mesti takjil. Ya biasanya gatong kolok. Nah kemudian ya harus pakai takjil. Selanjutnya makan harus yang enak, ya istimewa. Kemudian selanjutnya masih ada lagi nanti dilanjutkan pada bulan hari raya. Nah disitulah nanti kebutuhan makin meningkat. Belum nanti beli pakaian baru, belum bersihkan rumah, ngecat rumah. Padahal pada hakikatnya kebutuhan ini tidak hanya bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan pun juga kita lakukan itu. Kan masa orang beli baju baru bulan hari raya saja, padahal kita juga sering beli baju baru. Nah, sehingga dalam hal ini saya rasa tidak harus bisa membedakan antara kebutuhan dasar Ramadan dan hari raya. Itu adalah tidak menjadikan suatu keharusan, tapi momentum seperti ini artinya kita tidak menyalahkan sikap pada masyarakat yang membuat untuk bagaimana Lebaran ini untuk baju baru dan makan-makan yang dimana kita bersilaturahim kemana-mana itu juga butuh biaya. Namun dalam hal ini kita harus bisa membedakan itu, Pak. Ya, Jadi artinya begini Bu ya, kalau dipertegas itu antara kebutuhan yang meningkat itu adalah kebutuhan untuk mensyukuri dan memeriahkan. ya, Sementara kebutuhan dasar sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan itu. betul. Begitu ya Ibu ya. Jadi Ya. artinya sebenarnya persiapan untuk bulan Ramadan itu kan yang penting badan itu sehat, bisa tarawih, baju yang ada bisa dimanfaatkan. Tapi karena masyarakat itu umumnya ingin menyambut dengan sukacita, maka kemudian rumah dicat, kemudian membelikan anak baju baru. Nah, Ya. ini sebenarnya adalah kebutuhan tambahan yang diciptakan atau kita ciptakan sendiri, tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Ya. Begitu Ibu ya. Ya. Atau bagaimana? Jadi memang begitu, pada hakikatnya seperti itu. Namun karena ya namanya anak-anak ini yang lain itu berbaju baru, maka dia harus menuntut minta baju baru. Sehingga orang tua ini harus bagaimana mengadakan. Dalam hal ini itu tidak satu keharusan, jangan sampai kita mengada-ada sehingga kita kebutuhan yang lain itu terabaikan, namun untuk menuruti nafsu kesenangan saja. Tapi itu semua adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum seperti ini untuk memperbaiki ya baik itu penampilan secara lahiriah maupun batiniah. Nah, memang dalam hal ini adalah penting tidak boleh memaksakan, yang penting tidak memaksakan. Kalau memang ada, ya tidak masalah. Gitu. Jadi kata kuncinya kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu sebenarnya lebih fokus pada peningkatan ubudiyah. Refleksinya seperti betul. Itu ya. Ya. Ada dasar yang melandasi kenapa kita harus bergembira ketika datangnya bulan suci Ramadan itu? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu dia bersabda, man fariha bi dukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niron. Jadi barang siapa yang bergembira ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya kena api neraka. Kena api neraka, luar biasa. Ya, alhamdulillah, jadi semuanya harus bergembira. Maka bulan Ramadan ini betul-betul mendapatkan bulan yang berkah dan berkah suci. Dimana kita semua dengan bulan suci Ramadan ini
harus kita membersihkan diri kita, dan kegembiraan itu juga merupakan kegembiraan tidak untuk diri sendiri, tapi juga bisa kegembiraan untuk orang lain. Iya, luar biasa. Ibu, jadi para kaum muslimin dimanapun berada, sebenarnya refleksi, kalau saya bisa menyimpulkan dari Ibu, mohon koreksi kalau salah, perwujudan dari kegembiraan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan secara substansial sebenarnya adalah bagaimana kita refleksikan dengan meningkatkan ubudiyah kita, mulai memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, sholat sunnah, sedekah, dan lain-lain. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang tadi disampaikan oleh Ibu, yaitu bagaimana kita menyambut dengan sukacita, mensyukuri, membahagiakan keluarga, itu adalah tambahan yang tidak perlu dipaksakan jika memang tidak ada, sehingga tidak sampai merusak kesenangan kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Begitu Ibu ya. Ya, terima kasih, saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan Ibu. Semoga bermanfaat kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.